Selamat pagi. Kita lanjutkan kuliah kita. Pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan kalkulus variasi. Ini salah satu topik yang cukup menarik dan penuh tantangan, tapi sekaligus juga membutuhkan kemampuan matematika. Baik, kita mulai. Jadi gambaran kalkulus variasi itu kira-kira seperti ini. Kita punya partikel yang bergerak dari titik x1, y1 sampai ke titik x2, y2. Nah, partikel itu punya lintasan stasioner, yaitu lintasan dengan lintasan optimum yang digambarkan oleh garis biru. Kemudian pada saat yang sama, kita bayangkan kita punya sembarang lintasan yang sedang kita tinjau, yaitu Y besar X yang kita gambarkan dengan warna merah, di mana Y besar X itu sama dengan Y kecil X ditambah eta ditambah epsilon kali eta X. Epsilon itu adalah sebuah bilangan yang nilainya kecil, sedangkan eta itu adalah bilangan yang nilainya bergantung pada X, dan secara keseluruhan eta kali epsilon itu menunjukkan pergeseran dari fungsi yang kita tinjau terhadap lintasan stasionernya. Nah, nanti yang akan kita diskusikan pada kuliah kali ini adalah kita mencoba mencari nilai optimum dari sembarang fungsi I yang merupakan fungsi dari epsilon, di mana I itu pada dasarnya adalah integral dari sembarang fungsi F, yang F itu bergantung pada koordinat X, kemudian lintasan yang kita tinjau Y besar sama turunan dari lintasan yang kita tinjau Y besar aksen. Jadi kita akan diskusikan bagaimana mencari nilai stasioner dari fungsi I tersebut. Kita coba rumuskan permasalahannya. Misalkan besaran I yang akan kita cari nilai stasionernya itu dinyatakan dengan seperti ini. I sebagai fungsi epsilon itu adalah integral dari F sebagai fungsi dari X, Y besar aksen dx diintegralkan mulai X1 sampai dengan X2. Nah, secara matematis kondisi stasioner itu harus memenuhi bahwa I epsilon itu akan bernilai stasioner ketika epsilonnya sama dengan 0. Tentu saja ketika epsilonnya 0 dia akan selisihnya 0 sehingga dia kembali ke lintasan stasionernya. Nah, pada kondisi tersebut turunan dari I epsilon terhadap epsilon itu akan bernilai 0. Nah, kedua syarat ini secara matematis dirumuskan dengan cara yang sederhana bahwa turunan dari I terhadap epsilon yang dievaluasi pada saat epsilonnya sama dengan 0 itu akan bernilai 0. Syarat yang kedua, karena lintasan itu apapun bentuknya harus berangkat dan kembali dari ke titik yang sama, maka eta x1 dan eta x2 itu harus sama dengan 0. Baik, kita akan bekerja dengan kedua syarat ini. Kita coba turunkan sebuah persamaan yang kita kenal sebagai persamaan Euler. Jadi kita turunkan I terhadap epsilon seperti ini. Karena F tadi itu adalah fungsi Y dan Y aksen, maka bentuk turunannya seperti ini. Kemudian kita tahu bahwa turunan dari Y terhadap epsilon itu adalah eta, dan turunan dari Y aksen terhadap epsilon itu adalah eta aksen. Kemudian untuk eta sama dengan 0, tentu saja Y besar itu tidak lain adalah Y kecil. Sehingga diferensial tersebut nilainya sama dengan df dy kecil. Anda lihat di sini turunan dari Y besar kita ganti sebagai turunan dari Y kecil dikalikan eta x ditambah df do Y aksen dikalikan eta aksen dx. Kemudian karena salah satu syarat tadi bilang bahwa eta di titik X sama dengan di titik X1 dan eta di titik X2 itu harus sama dengan 0, maka nilai dari do F do Y aksen dikalikan eta aksen itu pasti sama dengan 0 di kedua titik X1 dan X2. Dan kalau itu kita lakukan, maka integral dari df dy aksen eta aksen dx dari X1 sampai dengan X2 itu tidak lain sama dengan integral dari d dx dari df dy aksen dikalikan
eta X diintegralkan terhadap X mulai dari X1 sampai dengan X2. Lalu dari penurunan seperti itu maka kita dapatkan DI d epsilon pada saat epsilonnya 0 itu tidak lain adalah integral dari dalam kurung do F do Y minus d dx terhadap atau dari do F do Y aksen, semuanya kita kalikan dengan eta X dx dan itu harus sama dengan 0. Lalu bagaimana melihat rumusan ini? Karena kita tahu dx itu tidak sama dengan 0 dan eta X itu juga tidak selalu berharga 0, maka nolnya itu pasti muncul dari suku yang dalam kurung itu, sehingga kita dapatkan do F do Y minus d dx dari do F do Y aksen itu harus sama dengan 0. Jadi kita ringkas seperti ini. Untuk setiap kuantitas I sama dengan integral dari f x y aksen dx mulai x sama dengan 1 sampai dengan x sama dengan mulai dari x1 sampai dengan x2 itu akan bernilai stasioner. Stasioner itu bisa berharga maksimum, minimum atau konstan jika integrannya yaitu f x y aksen itu memenuhi persamaan Euler, di mana do f do y minus d dx dari do f do y aksen itu sama dengan 0. Jadi yang akan kita lakukan sepanjang kuliah ini, nanti kita akan mengevaluasi satu besaran fisis tertentu yang dinyatakan dengan I, di mana I itu sama dengan integral dari satu fungsi f. Kemudian kita akan lihat kondisi optimumnya itu dengan menerapkan persamaan Euler pada integran f tersebut. Berikutnya kita coba tuliskan bagaimana cara kita bekerja dengan persamaan Euler. Tentu saja yang pertama kita harus tentukan kuantitas I yang akan kita cari nilai stasionernya itu apa. Dalam kasus ini biasanya I itu bisa jarak, bisa waktu, dan atau besaran yang lain. Kemudian berikutnya kita harus merumuskan I itu dalam sebuah rumusan integral sehingga kita bisa dapatkan integran F-nya seperti ini. Nah, setelah F-nya itu kita dapatkan, maka kita akan gunakan persamaan Euler do F do Y minus d dx do F do Y aksen sama dengan 0, dan dari pemecahan persamaan Euler ini nanti kita akan dapat persamaan lintasan yaitu Y sebagai fungsi X, atau mungkin dalam kasus tertentu persamaan inverse X sebagai fungsi Y, atau bisa jadi persamaan parametrik Y sebagai fungsi theta dan X sebagai fungsi theta juga. Nah, dari salah satu tiga persamaan ini nanti kita akan dapatkan lintasan stasioner sehingga nilai I yang kita cari itu bernilai lintasan tertentu, sehingga I yang kita cari itu bernilai optimum. Baik, kita lihat contoh problem yang mungkin dipecahkan dengan kalkulus variasi. Yang pertama itu masalah geodesik. Masalah geodesik itu adalah lintasan sehingga sembarang lintasan sehingga jaraknya minimum. Kemudian ada masalah Fermat, ini adalah lintasan cahaya sehingga waktu tempuhnya minimum. Kemudian masalah brachistokron itu adalah lintasan benda dalam medan gravitasi sehingga waktu tempuhnya minimum. Kemudian ada masalah catenary, masalah isoperimetrik, masalah Lagrangian di mekanika, dan juga mungkin masalah yang lain. Jadi kita lihat pada semua masalah itu intinya sama, kita mencoba mengoptimasi sebuah fungsi dan syarat apakah yang dibutuhkan supaya fungsi kita itu bernilai optimum. Itulah inti dari kalkulus variasi ini. Kita coba yang paling sederhana dan mudah kita kenali yaitu geodesik pada bidang datar. Misalkan seperti ini, kita dikasih dua titik pertama dan titik kedua, di mana kedua titik itu terletak pada bidang datar. Kemudian kita disuruh menghubungkan kedua titik itu dengan sembarang lintasan. Tapi kita nanti akan ditanya lintasan manakah yang jaraknya minimum. Antara dua titik kita bisa hubungkan dengan garis melengkung, sembarang garis, ataupun garis lurus. Dan kita tahu jawabannya nanti yang jaraknya paling pendek itu kalau kita hubungkan keduanya dengan garis lurus. Dan kita lihat apakah kalkulus variasi ini bisa membantu kita mendapatkan persamaan garis lurus yang menghubungkan kedua titik itu supaya jaraknya minimum. Baik, dalam kasus ini berarti besaran yang kita cari optimumnya, kuantitas yang kita cari nilai stasionernya itu adalah jarak.
Dan berarti I kita itu adalah S. S itu apa? S itu adalah integral dari ds. Nah, untuk bidang datar, kita tahu ds itu sama dengan akar dari dx kuadrat plus dy kuadrat. Cuman ini kan belum ada, tadi kita kan integral f dx, kita belum ada dx-nya, sehingga kedua suku itu kita bagi dengan dx kuadrat, terus biar tidak berubah nilainya di luar akar kita kalikan dengan dx. Sehingga ds itu bisa kita nyatakan sebagai akar dari 1 plus y aksen kuadrat dx. Kita ingat di aksen ini adalah turunan y terhadap x. Dan setelah kita menyatakan ds dengan cara seperti itu, maka I kita itu tidak lain adalah integral dari akar 1 plus y aksen kuadrat diintegralkan terhadap x mulai dari x1 sampai dengan x2. Nah, di sini kita, kalau kita bahasakan I itu sama dengan f dx, maka kita sudah dapatkan f yang kita cari itu adalah sebuah fungsi dari xy dan y aksen yang bentuknya adalah akar dari 1 plus y aksen kuadrat. 2 poin sudah, I-nya sudah kita dapatkan, yaitu S, F-nya sudah kita dapatkan, yaitu akar dari 1 plus y aksen dikuadratkan. Berikutnya, kita perlu menggunakan persamaan Euler untuk mencari lintasannya. Persamaan Euler tadi bilang do f do y minus do d dx dari do f do y aksen itu sama dengan 0. Kita hitung satu-satu, do f do y itu sama dengan 0 untuk kasus ini. Sehingga d dx dari do f do y aksen itu pasti sama dengan konstan. Ya. Sehingga dari sini kita dapatkan kalau kita masukkan persamaan Euler, suku pertamanya 0, suku kedua turunan dari ini harus sama dengan 0. Berarti yang dalam kurung itu harus bernilai konstan. Karena d dx dari y aksen dibagi akar 1 plus y aksen kuadrat sama dengan 0, maka y aksen dibagi 1 plus y aksen kuadrat itu harus sama dengan konstan. Katakan bilangan c. Kemudian kita lakukan manipulasi aljabar sedikit, maka kita akan dapatkan y sama dengan ax plus b. Dan kita tahu y sama dengan x plus b itu adalah persamaan dari apa? Garis linear dengan gradien a, di mana a itu sebenarnya sama dengan akar dari c kuadrat dibagi 1 min c kuadrat. Jadi ini adalah contoh yang sederhana. Kita sudah bisa buktikan bahwa untuk bidang datar jarak terdekat antara dua titik itu bisa dipenuhi kalau lintasannya berbentuk garis lurus, dan itu sama dengan logika yang kita pahami. Meskipun demikian nanti ada bidang yang lain yang logikanya nggak bisa kita bayangkan, dan disitulah nanti kalkulus variasi akan membantu kita. Seperti ini. Ini geodesik pada bidang kerucut. Jadi bayangkan Anda punya dua titik itu terletak pada kerucut. Kerucut itu mungkin ya sebuah bidang kerucut, mungkin kalau contoh yang kita pahami gitu mungkin kayak konnya es krim gitu. Terus di situ ada dua titik dan Anda diminta untuk menghubungkan kedua titik itu supaya dengan lintasan tertentu, supaya lintasannya itu seminimum mungkin, sependek mungkin. Nah, ini nggak bisa kita bayangkan, tapi nanti kalkulus variasi membantu kita mendapatkan persamaannya. Untuk kasus ini sama, I yaitu kuantitas yang kita cari nilai minimumnya itu adalah jarak S, dan S itu adalah integral dari ds. Dan karena ini kita pakai koordinat silinder, maka ds itu sama dengan d rho kuadrat plus rho kuadrat d theta kuadrat plus dz kuadrat. Selanjutnya, karena persamaan kerucutnya itu z kuadrat sama dengan 8 kali x kuadrat plus y kuadrat, maka z kuadratnya bisa kita ganti sama dengan 8 rho kuadrat, sehingga z-nya itu adalah akar 8 kali rho dan dz-nya itu adalah akar 8 kali d rho. Kemudian dz kuadratnya ada 8 kali d rho kuadrat. Nah, substitusi ini akan membuat ungkapan S atau I kita itu jadi lebih sederhana seperti ini. Nah, kita lanjutkan. Bentuk yang sebelumnya ini itu kalau kita lihat F-nya belum muncul. Supaya F-nya muncul, semuanya kita bagi dengan d rho. Sehingga suku pertama d rho kuadrat kita bagi d rho kuadrat ketemu 1, tinggal 9 di situ ya. Kemudian suku kedua d theta kuadrat bagi d rho kuadrat itu adalah theta aksen. Jadi theta aksen di sini adalah d theta d rho.
Kemudian kita kalikan di rho di luar akar, jadi seperti itu. Dari sini kelihatan bahwa F kita itu adalah akar dari 9 plus rho kuadrat kali theta aksen kuadrat. Ini F kita. Kemudian kita hitung dfd theta aksennya. Ini ketemu, kita anggap sama dengan konstan dengan alasan yang sama dengan tadi, karena F kita tidak bergantung pada theta. Jadi dalam hal ini theta adalah koordinat siklik. Kemudian kita pecahkan dengan manipulasi aljabar saudara, kita dapatkan theta kita itu adalah 3 kali R cos C per rho plus B. Dan kalau kita lakukan persamaan baliknya, maka rho itu sama dengan C sebuah konstanta dibagi cos theta minus B per 3. Jadi ini adalah kita sudah dapatkan persamaannya dan kita bisa plot persamaan itu, dan dari sini kita dapatkan inilah lintasan yang menghasilkan jarak terpendek kalau kita punya 2 titik pada bidang kerucut. Berikutnya kita coba menggunakan kalkulus variasi ini untuk mencari lintasan cahaya pada sembarang medium. Selama ini kita tahu bahwa cahaya itu selalu merambat dengan lintasan lurus. Itu benar kalau cahaya itu merambat dalam medium yang indeks biasnya itu homogen, selalu sama, konstan, tidak bergantung pada jarak, tidak bergantung pada ruang. Tentu saja kalau kondisi itu nggak terpenuhi, nanti cahaya bisa jadi lintasannya tidak lagi lurus. Mari kita lihat kalkulus variasi bisa membantu kita memahami hal itu. Misalkan kita punya cahaya yang melintas dalam medium dengan indeks bias konstan. Dalam hal ini, asas Fermat bilang bahwa cahaya itu akan menempuh lintasan sehingga waktu tempuhnya minimum. Ini berarti besaran yang kita cari nilai stasionernya itu adalah T, waktu. Dan T itu sama dengan integral dari dt. Lalu bagaimana ungkapan dt? Untuk cahaya yang merambat pada medium dengan indeks bias N sebagai fungsi XY, maka kita tahu V, kecepatan, itu sama dengan ds per dt. Ini rumusan mekanika. Pada saat yang sama dari optik kita tahu bahwa V itu sama dengan C per N. Kalau suku kedua dan suku ketiga ini kita gabung, maka kita punya dt itu adalah 1/C kali N indeks bias sebagai fungsi XY kali ds. ds itu adalah elemen jarak. Dan tadi kita sudah tahu ds itu bisa kita nyatakan sebagai akar dari 1 plus y aksen kuadrat dx. Sehingga I kita itu sama dengan 1/C kali integral dari nxy dikalikan akar dari 1 plus y aksen kuadrat dx. Diintegralkan mulai x1 y1 sampai x2 y2. Nah, dalam problem kita kali ini F kita. Kemudian kita tadi fokus pada kasus di mana N-nya itu konstan. N-nya konstan berarti tidak bergantung XY, berarti bisa kita keluarkan dari tanda integral. Kalau N-nya kita keluarkan dari tanda integral, berarti F kita itu tinggal akar 1 plus Y aksen kuadrat. Dan kita sudah diskusikan sebelumnya di kasus geodesik tadi, di bidang datar, bahwa solusinya akan menghasilkan garis lurus. Jadi dari sini kita dapatkan jika kita punya cahaya, membiarkan cahaya merambat dalam bidang yang indeks biasnya, dalam medium yang indeks biasnya konstan, maka kita akan dapatkan lintasan cahaya itu akan berupa garis lurus. Sekarang bagaimana kalau kita punya cahaya yang sama tapi merambat dalam sebuah medium yang N-nya indeks biasnya itu tidak konstan? Misalkan untuk gampangnya kita punya cahaya yang merambat dalam medium dengan indeks bias itu sebanding dengan 1/R kuadrat atau sebanding dengan R pangkat min 2. Kita lakukan pendekatan yang sama. Dalam hal ini T-nya, besaran yang kita cari nilai optimumnya itu adalah waktu, dan waktu itu sama dengan N ds, tadi sudah kita diskusikan, cuman N kita sekarang fungsi dari R pangkat min 2. Kemudian ds-nya ini, karena ini kasusnya dalam koordinat 2 dimensi, kita bayangkan, maka kita pakai polar 2 dimensi, sehingga ds itu sama dengan dr kuadrat plus r kuadrat d theta kuadrat.
Kemudian kedua suku itu kita bagi dengan dr kuadrat, sehingga suku pertama jadi 1, suku kedua itu adalah r, theta aksen, di mana theta aksen itu ada d theta dr, kemudian di luar tanda akar itu kita kalikan dengan dr. Baik, sehingga I kita itu bentuknya akan seperti ini. Dan F kita itu adalah 1 akar dari 1 plus R kali theta aksen dikuadratkan dibagi R kuadrat. Itu F kita. Baik, kita sudah dapat F seperti ini. Dan kita tahu di sini F-nya itu fungsi R dan fungsi theta. Nanti mungkin jadi latihan yang baik buat Anda. Tapi dari situ kita dapatkan bahwa theta-nya itu akan sama dengan theta-nya sama dengan arcsin dari CR plus B. Atau kita ambil inverse-nya, maka R itu sama dengan seper C kali sin theta min B. Dan ini jelas bukan persamaan garis lurus. Ya, jadi kita dapatkan gambaran bahwa kalau cahaya itu merambat dalam bidang yang indeks biasanya tidak konstan, maka lintasannya tidak lagi berupa garis lurus. Baik, sekarang kita coba contoh yang ketiga, ini brachistokron. Brachisto itu bahasa Latin yang waktunya terpendek, kron itu lintasan. Jadi kita akan mencari, kalau kita punya misalkan gampangannya seperti ini, kita punya 2 titik, 1 titik di atas, satunya titik di bawah, kemudian kedua titik itu kita hubungkan dengan kawat, terus pada kawat itu kita lepaskan gelang, dan kita biarkan gelang itu bergerak dari titik atas ke titik bawah. Pertanyaannya adalah bagaimana bentuk lintasannya supaya gelang itu bergerak dengan waktu tempuh seminimum mungkin. Kita bayangkan kalau dia lurus pasti dia punya waktu tempuh tertentu. Kalau dia lengkungkan agak ke bawah mungkin waktu tempuhnya lebih cepat. Kalau kita lengkungkan ke atas lebih lambat dan seterusnya. Dan kita dengan kalkulus variasi ini ingin mencari persamaannya, bagaimana persamaannya supaya waktu tempuhnya minimum. Kita definisikan dulu I dalam kasus kita ini, besar yang kita cari optimumnya itu adalah waktu T. Kemudian untuk mencari ungkap T itu adalah integral dari dt, dan ungkapan dt itu bisa kita cari dari hukum kekekalan energi seperti ini. Kemudian dari sini dt itu adalah ds dibagi akar 2 GY. Kita pilih ungkapan untuk ds. Ds itu adalah dx kuadrat plus dy kuadrat. Nah di sini, ini ada sebuah trik kecil. Selama ini kita bagi kedua suku itu dengan dx kuadrat, sehingga menjadi 1 plus y aksen kuadrat. Tapi kali ini untuk kepentingan kemudahan matematika, kita bagi kedua suku itu dengan dy kuadrat, sehingga suku kedua itu sama dengan 1 dan suku pertama itu sama dengan x aksen kuadrat. Jadi x aksen ini ada turunan dari x terhadap y. Kemudian dari situ dt-nya itu sama dengan 1 per akar 2G dikalikan akar dari 1 plus x aksen kuadrat dibagi akar y dy. Dan ini bentuk I-nya. Kemudian kita bisa selesaikan persamaan itu dengan menggunakan persamaan Euler, dan kita dapatkan x-nya itu adalah 1 per a kali theta min sin theta, dan y-nya itu 1 per 2a 1 min cos theta. Dan kalau persamaan itu kita plot, kita akan punya persamaan seperti ini. Dan persamaan ini kita kenal sebagai persamaan brachistokron. Jadi kalau kita punya 2 titik, kita hubungkan pakai kawat, maka benda yang lewat kawat itu akan bergerak dengan waktu tempuh minimum kalau kawatnya itu dibuat sedikit melengkung ke bawah, mengikuti persamaan tadi. Lintasan ini kita sebut sikloid. Kemudian problem berikutnya, atau mungkin yang terakhir yang coba kita diskusikan adalah catenary. Kira-kira gambarnya seperti ini. Anda punya 2 titik di samping sebuah sumbu, titik P1 dan titik P2 yang mungkin nggak terlalu jauh. Kemudian kita ingin menghubungkan kedua titik itu dengan kurva. Setelah kurvanya terbentuk, kita akan melakukan rotasi terhadap sumbunya, memutarnya dengan poros sumbu X sehingga terbentuk permukaan. Nah, problemnya adalah bagaimana bentuk kurvanya supaya luas permukaannya minimum. Kira-kira problem ini masuk kalau Anda bekerja di pabrik botol barangkali. Anda disuruh bikin botol
dengan pola tertentu, dengan tinggi yang ditentukan, tapi Anda diminta untuk bikin botol supaya bahannya itu seminimum mungkin. Seminimum mungkin artinya permukaannya seminimum mungkin. Atau bisa jadi kalau nanti yang diminimumkan volume itu menjadi pesanan dari pabrik minumannya, Anda disuruh bikin botol, bagaimana tingginya tetap sama, bentuknya itu mungkin nggak kelihatan berbeda, tapi volumenya sekecil mungkin. Itulah bagian dari kalkulus variasi, minimalisasi luas atau volume, dan problem itu biasa dikategorikan sebagai program catenary. Mari kita lihat. Untuk kasus ini, yang kita minimumkan itu adalah luasan botolnya, selubung botolnya. Nah, kemudian berarti kita mencari besaran yang kita minimumkan itu adalah A luas, dan A itu sama dengan integral dari dA. Dan dA itu sama dengan, mestinya kalau luas bola itu ada 2 pi Y itu adalah jari-jarinya, itu harus diintegralkan terhadap ds. Kemudian 2P itu konstanta, sehingga tinggal Y kali akar ds-nya itu kita tuliskan sebagai 1 plus X aksen kuadrat dy. Lagi-lagi di sini kita memilih X turunan terhadap Y dibanding Y turunan terhadap X, supaya atau untuk menghindarkan kita punya variabel Y dan Y aksen, karena itu bikin matematikanya akan menjadi panjang. Ini nanti kita diskusikan di kuliah berikutnya. Nah, kalau itu kita lakukan, maka F kita itu hanya fungsi dari Y sama X aksen, dan karena itu X-nya itu adalah koordinat siklis, sehingga kita di sini punya X, Y, turunan dari Y dikalikan 1 minus X aksen kuadrat terhadap dx aksen itu harus sama dengan konstan, katakan itu sama dengan A. Sehingga kita punya Y kali X aksen dibagi akar 1 plus X aksen kuadrat sama dengan A. A ini konstanta, dari situ berarti X aksennya sama dengan A per akar Y kuadrat min A kuadrat. Kita integralkan, X-nya sama dengan integral dari A per akar Y kuadrat min A kuadrat dy. Kemudian kita misalkan standar untuk integral seperti ini, A-nya adalah kosinus hiperbolikus alfa, maka kita dapatkan X-nya itu sama dengan A kali alfa plus B. Ya. Terus A-nya tadi cos hiperbolikus, sehingga kita dapatkan Y itu adalah A kali arc cos hiperbolikus dari Y per A plus B. Itu persamaannya. Kemudian kalau kita lakukan transformasi balik, kita akan dapatkan persamaan seperti ini. Baik, terima kasih untuk kuliah kita hari ini. Kemudian kalau Anda ingin mendalami materi ini lebih baik, Anda bisa mengacu ke bukunya Afken, Mathematical Methods for Physicists, atau bukunya Boas, Mathematical Methods in the Physical Sciences. Dan saya juga sempat menulis ringkasan terkait materi ini dalam judul kalkulus variasi sebagai salah satu penunjang untuk mata kuliah fisika matematika 3 ini. Ya, terima kasih.